lagi Pak. Pak, ini naon sebagai naon? Apa? Begitu. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, berencana membawa sejumlah siswa SMPN 2 Jalan Cagak, Kabupaten Subang, ke Barat Militer untuk mengikuti pembinaan karakter. Rencana ini disampaikan setelah Deddy Mulyadi meninjau langsung sekolah tersebut pada Jumat, 7 November 2025, sebagai tindak lanjut dari kasus dugaan kekerasan guru yang viral di media sosial. Ia menyatakan akan menawarkan rencana tersebut kepada orang tua siswa, dan jika disetujui, siswa akan mengikuti pembinaan pada bulan Desember di Marinir. Deddy Mulyadi menegaskan bahwa pendisiplinan siswa di sekolah tidak boleh dilakukan dengan kekerasan fisik. Menurut Deddy, guru harus tegas dalam pendisiplinan, namun sanksi yang diberikan sebaiknya bersifat edukatif dan produktif. Ia menyebutkan bahwa sanksi yang tepat bisa berupa membersihkan sampah, membabat rumput, membantu guru, atau latihan pelajaran yang lemah. Ia mencontohkan, ada kasus guru di daerah lain yang harus menjalani hukuman pidana selama 5 bulan akibat memukul muridnya. Karena itu, Deddy meminta setiap sekolah menerapkan pembinaan yang lebih manusiawi dan mendidik. Deddy juga menyoroti perilaku siswa yang sudah terlanjur merokok dan menyarankan agar pendekatan yang digunakan adalah rehabilitasi, bukan hukuman fisik. Ia mengatakan dana bagi hasil pajak rokok di kabupaten kota dapat digunakan untuk program rehabilitasi tersebut. Sebelumnya, sebuah video viral memperlihatkan wali murid memarahi guru IPS di SMPN 2 Jalan Cagak karena diduga menampar siswa berinisial ZR, 16. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Mangdans, milik ayah siswa, Denny Rukmana. Pihak sekolah melalui Wakasek Sarana dan Prasarana Yaumi Basuki mengakui adanya kekeliruan dalam pendisiplinan siswa. Ia menyatakan bahwa sekolah ingin menegakkan kedisiplinan, tapi tidak membenarkan kekerasan dan setelah mediasi, kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Deddy Mulyadi menghendaki agar kasus itu diselesaikan tanpa proses hukum, agar tidak menimbulkan dendam namun menjadi pelajaran bagi dunia pendidikan. Ia berkomitmen untuk memastikan sistem pembinaan di sekolah berjalan dengan baik dan manusiawi. Pesan Deddy Mulyadi juga mendapat respon dari guru IPS yang menjadi sorotan, Rana Saputra, yang mengakui kesalahannya dan berjanji memberikan sanksi sosial sesuai arahan gubernur, sehingga lingkungan sekolah tetap kondusif dan mendidik. Deddy Mulyadi berharap dengan pembinaan karakter melalui Barat Militer dan program rehabilitasi, siswa bisa menjadi lebih disiplin tanpa harus menjalani sanksi kekerasan fisik, demi masa depan mereka yang lebih baik. Padahal hal yang sederhana dibentuk karakter itu adalah ketika anak masuk kelas, kemudian bagaimana topi itu disimpan, ketika dasi diajarkan bagaimana cara melipat dasi, cara duduk. Nah ini kan tidak diajarin di sekolah. Nah makanya pendidikan barak militer itu kenapa efektif membentuk karakter, karena hanya dalam waktu kurang lebih 20 hari anak-anak dibentuk. Nah sekolah enggak, saya lihat. Nah untuk itu ini harus menjadi bahan kajian penting, sehingga di Jawa Barat guru-guru harus mulai mengarah pada pembentukan karakter siswa, bukan hanya sekedar menyampaikan pelajaran. Dan selama ini kan menyampaikan pelajaran, yang penting sudah selesai 120 halaman selesai, kan gitu loh. Nah ini kan metodologi ya, metodologi ini perlu guru memahami psikologi siswa. Kemudian alat peraga itu kan sebenarnya tidak mesti beli. Contoh misalnya gini, pelajaran biologi, pelajaran IPA ya, pelajaran IPA, kalau di sini kan IPA. Nah kemudian sampah itu bisa menjadi bahan material, sampah dirubah menjadi bahan bakar, sampah dirubah menjadi bahan keterampilan. Saya dulu di Purwakarta itu sudah bisa misalnya sampah menjadi batik, sampah menjadi ini kan metodologi. Nah ini kemudian sampah organiknya jadi pupuk. Nah di lingkungan ini apa sih tanaman yang terbaik? Misalnya di sini manggis, ada nanas. Nah itu harus menjadi bahan bagi pendidikan dasar di sekolah. Kemudian terakhir ada berhitung. Ini sudah problem di mana-mana. Anak-anak kita kemampuan berhitungnya 1 kali 5 aja repot. Nah bahkan ada yang tidak bisa baca waktu itu kan. Nah ini harus segera dibenahi pendidikan dasar itu. Ini kan sudah masuk, ini SMP itu maksudnya kategorinya pendidikan dasar. Itu baca, nulis, ngitung, fokus aja itu. Karena ini yang dipakai tiap hari. Yang lain-lain itu kan buku mah bisa lihat di Google kan gampang. Tapi pembentukan karakter baca, nulis, hitung, baca, nulis, ngitung, baca, nulis, ngitung itu yang pertama, yang lainnya nyusul. Nah di kita ini kan. Nah kemudian yang terakhir, jangan ragu untuk tidak naik kelas. Sekarang itu kalau tidak naik kelas itu tabu. Gurunya takut kalau tidak naik kelas karena orang tuanya datang bawa golok.
Padahal tidak naik kelas itu adalah bagian dari pendidikan, di mana orang memang belum waktunya naik ya tidak naik. Dan tidak naik kelas bukan berarti kegagalan. Saya ini tidak naik kelas waktu SD kelas 1. Saya kalau waktu itu naik kelas nggak akan jadi gubernur. Justru dengan tidak naik kelas saya jadi gubernur. Nah ini ketertinggalan ini selalu dipahami oleh orang adalah sesuatu musibah. Mobil tertinggal oleh yang lain, bisa jadi yang tertinggal yang selamat. Terkait sanksi Pak, terkait sanksi kedepannya mungkin ada pembenahan. Enggak, ini SMP kewenangan bupati. Saya nggak bisa ngasih sanksi, nggak boleh. Enggak, maksudnya masukan untuk Ya masuknya gini, sanksi terkait terhadap siswa. pendisiplinan. Menurut Ya. saya jangan kekerasan, tetap ya. Sekolah harus mengajarkan disiplin pada siswa, guru harus tegas mengambil tindakan, tapi tidak boleh kekerasan. Kenapa? Resikonya terlalu tinggi. Ya di Jawa Barat, gubernurnya turun, nanganin. Orang tuanya jadi nggak jadi marahnya karena ada gubernur. Kalau di tempat lain, guru misalnya tidak konsen pemimpinnya, kan belum tentu, gitu loh. Nah, sehingga misalnya di Bandung itu kan sekarang pidana 5 bulan penjara guru madrasah. Kan itu saya bantulah ya, untuk restoratif justice. Sanksinya gampang aja, bersihin sampah, babat rumput, bersihin toilet, ngepel ruang kelas, ngecat kantor, gampang dong bantuin guru nulis, kan nggak ada masalah. Itu jadi sanksi itu anak itu lemah di matematika, sanksinya terus harus matematikanya sehari itu tiap hari baca hitungan, ya kan? Baca hitungan terus, hitungan tiap hari dilatih. Nah itu sanksi, sehingga ketika diberi sanksi dia jadi pinter, ya. Ini ada banyak anak yang sudah merokok di usia segini. Makanya kan ya rehab. Ini kan harus direhab. Yang merokok ini harus direhab. Nggak bisa yang merokok ini kuaing sia gaplok, nggak akan selesai. Semakin digaplok dia, semakin merokoknya banyak. Direhab, gitu loh. Direhab. Ini kayak ini Pak Guru misalnya laki-laki, kemudian seneng sama yang lain. Semakin istrinya galak, itu semakin semakin kenceng. Rehab. Rehab diganti perempuan. Gini, kan ada dana alokasi bagi hasil pajak rokok di setiap kabupaten kota, kan bisa digunakan untuk rehab. Ada alokasinya. Kang ada rencana diikut sertakan untuk barak militer kan? Oh iya, anak-anak ini nanti saya tawarin kalau orang tuanya setuju ikut yang bulan Desember di Marinir. Ya, siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.